Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Nasional. Saya di sini akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Di sini kita mempunyai 5 soal, yaitu pentingnya ada soal yang pertama, yaitu pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem aplikasi. Di sini saya sudah membuat jawabannya. Yang pertama-tama itu, saat ini teknologi sudah mendominasi seluruh kegiatan manusia, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga menyewa, jadi itu semua perusahaan maupun perusahaan besar, perusahaan kecil dari berbagai macam sektor, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perbankan, sektor sebuah bisnis, bahkan sekarang tuh sudah ada namanya e-commerce. Jadi berbagai macam penjual diletakkan dalam suatu website di mana itu akan mempermudah jual belinya. Di sini juga peranan teknologi informasi yang pertama adalah, jadi tuh teknologi informasi itu mempunyai berbagai macam peranan. Yaitu yang pertama itu adalah mempermudah cara berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan mempermudah komunikasi adalah, contoh kecil adalah email. Seperti kita tahu, yang sering digunakan adalah Gmail, dulu ada Yahoo Mail dan sebagainya, merupakan contoh teknologi informasi yang telah diterapkan di perusahaan. Email itu sendiri berguna untuk berkomunikasi dengan customer atau prospek perusahaan. Selain itu, email juga bisa digunakan menjadi sarana promosi produk perusahaan atau promosi event perusahaan. Selain itu juga ada fitur chat yang digunakan untuk mempermudah komunikasi internal maupun eksternal. Yang kedua itu adalah internet, merupakan salah satu organ penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sekalinya internet, sekali klik informasi yang digunakan tuh akan tersebar. Jadi sebagai manajemen data, bagaimana kamu menyimpan atau mengatur data perusahaan kamu? Apa masih berbentuk kertas file? Enggak dong, sekarang kan udah masuk zaman industri 4.0, di mana kita bisa menyimpan seluruh data itu di dalam suatu server yang mempermudah kita untuk mengakses, juga minimalisir biaya untuk melacak data hingga tingkat produktivitas dari perusahaan kita. Kamu juga melacak pemeriksaan penjualan setiap harinya dengan instan. Sebagai CRM, Customer Relationship Manager, tidak banyak perusahaan yang menggunakan CRM atau Customer Relationship Manager. CRM pun termasuk dalam salah satu software yang berguna untuk mengelola hubungan antara pelanggan. Semua data terrecord mengenai customer akan terekam oleh CRM. Intinya seluruh interaksi Anda dengan customer akan tersimpan di CRM. Selanjutnya ada juga peranan. Ini belum. Ini jawaban untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya, carilah sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, industri perbankan. Pilih salah satu berbaik dengan teknologi informasi tersebut. Nah, di sini saya sudah menggunakan, saya memilih Halodoc sebagai sebuah sistem informasi yang baru, di mana di sini mempermudah untuk permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Di mana di sini sudah ada, jadi lebih mudah juga kita untuk mengakses, atau kita juga lebih mudah untuk misalnya kita ingin mencari obat, di sini pun sudah lengkap gitu loh. Jadi kayak untuk mempermudah pihak kesehatan untuk mencapai masyarakat, dan juga masyarakat mencapai ke pihak kesehatan. Di sini ada beberapa fitur yang ada, yaitu di sini untuk cek COVID-19. Dan ini juga salah satu fitur yang berguna dikarenakan kita sebagai masyarakat yang sekarang terkena dampak dari virus ini, kita tuh kayak was-was gitu kan, dimana kita tuh harus mencari data tentang diri kita. Nah, di sini tuh ada fitur cek COVID-19, dimana nanti berisi dengan kita ditanyakan soal gejala-gejala dalam tubuh kita, jadi kita tidak perlu keluar rumah. Selanjutnya ada fitur tanya dokter, dimana fitur ini kita akan berinteraksi langsung dengan dokter untuk konsultasi perihal penyakit kita dan apapun keluhan-keluhan kita. Di sini ada fitur beli obat, yang dimana kita mempunyai fitur beli obat. Jadi kita di sini contoh seperti ini, kita buka aja beli obat. Nah, misalnya di sini kita butuh obat apa gitu loh. Di sini ada obat, di sini udah berbagai macam macam-macam obatnya. Di sini ada obat demam, alergi, otot tulang sendi. Terus di sini kayak ada produk Hanseman, itu kayak produk yang bisa digunakan. Terus dari Halodoc ini juga mereka sudah bekerja sama dengan beberapa apotek-apotek besar seperti Watson, seperti Key N4 20 Hour, terus juga kayak ada Kimia Farma dan segala macamnya. Nah, di sini tuh obatnya sudah lengkap. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pembeliannya. Balik lagi ke halaman utama.
Oh ya, Halodoc ini juga sudah tersedia untuk smartphone, jadi kalian bisa mendownloadnya di App Store maupun di Google Play Store. Dan juga di sini ada rumah sakit, misalnya jadi kita ingin kunjungan rumah sakit. Jadi misalnya kita ada beberapa mau kunjungan nih, kita misalnya kayak mau poliklinik gigi, poliklinik kandungan, poliklinik segala macam, mereka itu sudah tersedia di sini. Kita bisa tahu di rumah sakit mana yang akan kita tuju. Misalnya nih, setelah kita pencet ini, nah di sini akan muncul beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dalam sistem Halodoc. Jadi kita bisa membuat janji untuk datang ke dalam sini. Nah, selanjutnya ada juga cari dokter, yaitu kita mencari dokter. Misalnya nih kita nih ingin konsultasi ke dokter apa nih, atau kita membuat janji juga ke dokter apa. Di sini pun sudah tersedia semua, misalnya kayak dari spesialis THT, spesialis bidan, spesialis vaksin dewasa, vaksin anak. Misalnya kita ingin kemanapun di sini sudah tersedia. Nah, sebelum itu juga, sebelum melakukan semua ini, kita harus mempunyai akun yang dimana kita login menggunakan nomor telepon. Misalnya kalian sudah punya nomor telepon, kalian bisa masuk ke dalamnya. Nanti kalian bisa login dan kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini gitu loh. Terus juga di sini juga ada pop up chat dokter sekarang. Jadi misalnya kita ingin mencari dokter apa gitu bisa, tapi dengan syarat kita harus login. Kemudian kalau misalnya kita beli obat, setelah kita memilih obat nih, misalnya saya memilih obat otot tulang sendi. Nah, ini tersedia nih seluruh obat-obatnya nih. Misalnya tuh di sini ada vitamin D Strange, Allopurinol, Virgout. Nah, misalnya kita ingin membeli Canterpen, misalnya nih Canterpen, tambah masukkan ke keranjang. Nah, ini kita harus login dulu. Coba kita login. Nah, misalnya nih kita masukin ke sini. Nanti kodenya itu akan masuk ke dalam smartphone kalian. Oke, misalnya akunnya sudah masuk. Di sini kita juga misalnya kita mendaftar, ternyata di sini saya belum pernah mendaftar. Di sini kita masukkan nama kita, terus tanggal lahirnya itu masukkan sesuai tanggal lahir kita. Simpan dan lanjutkan. Nah, setelah ini kita masukkan alamat kita. Masukkan alamat kita dan akan masuk oke. Nah, setelah itu dia akan mencari ke apotek terbaik untuk agar kita mendapatkan obat tercepat. Dan nah setelah itu ini totalnya, misalnya ini kita Canterpen ini 60 gram seharga segini, ini biaya layanan dan akan dikirim menggunakan Gojek. Dan berarti Halodoc ini bekerja sama dengan Gojek sebagai alat pengantarnya. Jadi seperti itu. Ini sistem yang membantu masyarakat menuju pihak kesehatan dan juga sebaliknya. Untuk soal selanjutnya itu carilah sebuah situs e-commerce, ceritakan hal berkaitan dengan proses bisnis yang ada, mulai dari proses pendaftaran, pemesanan produk hingga proses pembayaran. Di sini saya memilih Tokopedia, di mana di Tokopedia ini kelebihannya adalah mereka tuh mempunyai user interface yang lebih bersahabat, maupun dari apps di handphonenya dan juga di Tokopedia-nya sendiri, seperti itu. Dan Tokopedia ini juga mereka itu mempunyai berbagai macam cara login atau cara pendaftaran. Permisalan nih, kita ingin mendaftar akun gitu. Nah, di saat kita ingin mendaftar akun, kita akan memilih tombol daftar di sebelah kanan. Kemudian kita bisa memilih seperti ini, misalnya kita ingin menggunakan Google, menggunakan Facebook, atau menggunakan nomor atau email. Di sini saya menggunakan Google untuk login.
Nah, di sini saya menggunakan email saya. Nah, ini akan mengirimkan email. Oh, nomor saya mungkin kita akan daftar aja sesuai. Misalnya kita mau daftar nih, kita pakai ini email, pakai nomor telepon yang tadi 08. Seperti ini, daftar. Misalnya kita mau daftar nih. Jadi, nah, setelah kita mendaftarkan diri, kita akan dikirimkan kode verifikasi menuju handphone kita yang nantinya akan masuk ke dalam handphone kita untuk kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu kita akan masukkan nama kita. Kita akan masukkan nama kita untuk. Nah, di sini setelah itu kita akan disuruh mengisi profil. Tapi setelah kita mengisi profil kita, misalnya kita langsung ke, tadi kan diminta untuk menunjukkan pembayaran, proses pendaftaran, pemasaran produk hingga seperti ini. Misalnya nih di sini banyak banget barang-barang yang mereka jual. Misalnya di sini kita beli kopi Toraja Arabica kalau si paperback. Nah, misalnya kita memilih ini, kita memilih satu produk yang kemudian kita akan memilih jumlah nih. Misalnya kita mau beli totalnya itu hampir 3 atau misalnya sih kita beli 1. Nah, setelah itu kita dapat pemilihan nih. Di sini ada beli langsung atau masukkan ke dalam keranjang. Nah, saya di sini akan langsung membeli langsung karena saya nggak harus buat milih bagian-bagian yang lainnya lagi gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke laman pembelian gitu loh. Di sini kita akan seperti ini. Nah, di sini kita atur pengiriman dan pembayaran. Nah, di sini kita memasukin alamat rumah kita, masukin alamat dan masukin pengiriman, dan setelah itu kita akan memilih proses metode pembayaran. Metode pembayaran di Tokopedia ini ada banyak. Mereka tuh mencakup seperti beberapa bank, semua bank di Indonesia. Terus juga ada OVO sebagai partner resminya dan seperti itu. Selanjutnya, berikan penjelasan peranan database dan komunikasi data dalam proses penjualan e-commerce, dan juga memberikan deskripsi tentang SPK dan kaitannya dengan MTSI. Nah, peranan database dalam komunikasi data dalam proses penjualan beli online. Peranan database pada proses jual beli sebagai penyimpan data dan pengatur data transaksi, yang dimana nantinya semua proses akan dijalankan tersimpan dalam database yang ada. Jadi fungsi dari database dalam itu tuh misalnya nih, kita seperti tadi yang dibilang di sini tuh sebagai pembaca atau pencatat seluruh gerakan dalam pembelian gitu loh. Misalnya kita itu ingin transaksi. Nah, setelah kita transaksi, seluruh data transaksi kita seperti resi, pengiriman, segala macamnya itu akan masuk ke dalam suatu sistem, dan masuk dalam database ini. Jadi semua data profil kita seperti nomor telepon segala macam itu akan masuk ke database. Jadi itu akan mempermudah customer untuk tidak perlu memasukkan alamatnya lagi. Seperti itu. Dan selanjutnya apa itu SPK? SPK adalah sistem pengambilan keputusan yang biasa disingkat dalam menggunakan bahasa Inggris, yaitu DDS atau Decision Support System. Adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem basis pengetahuan, manajemen pengetahuan yang dipakai dan mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, apa sih hubungannya dengan MTSI? Yaitu dalam komponen dari SPK tersebut. Jadi itu secara umum tuh komponen itu ada 3. Atau juga dibangun oleh 3 komponen besar gitu loh. Yaitu pertama database management, ada model database, kemudian ada user interface atau pengolahan dialog atau UI. Untuk database management sendiri merupakan subsistem data yang berorganisasi dalam suatu basis data. Data merupakan sebuah perusahaan berasal dari luar maupun keperluan SPK. Diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibicarakan melalui simulasi. Selanjutnya ada model database, merupakan suatu model merepresentasikan permasalahan dalam suatu format kuantitatif. Model matematika sebagai contohnya sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk dalam tujuan permasalahan objektif. Kemudian ada UI itu user interface, yaitu dimana seperti yang tadi saya bilang kayak Tokopedia memiliki user interface yang baik.
itu akan membuat keputusan dalam pembelian tuh menjadi lebih baik. Itu database management on the system. Nah, untuk Universe ini menyampaikan keluaran sistem bagi pemakai, menerima masukan dari pemakai dalam sistem pendukung keputusan gitu. Jadi dengan user interface yang baik itu akan membuat keputusan menjadi lebih positif ke pihak kita, pihak pengelola dan pihak penjual, seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.